Sonora FM. Bersama-sama ya. Oke. Ini teman-teman di Dewan Kopi punya PR yang luar biasa nih Pak, kalau boleh dikatakan seperti itu. Apalagi persoalan yang dihadapi dari kopi ini Pak? Kita sebetulnya dari Dewan Kopi mendorong supaya kopi ini menjadi faktor pendorong ya. Sekarang ini kita lihat current isu sekarang ini adalah corona. Iya. Ya. Kemudian hal lain adalah perang dagang antara Amerika dan China ya. Itu menimbulkan perlambatan ekonomi. Nah, Indonesia kita agak jauh sedikit nih. Okay. Harus punya strategi penguatan ekonomi domestik, harus kita perkuat, dan saya kira kopi salah satu yang bisa kita mainkan ya untuk mendorong ekonomi nasional kita. Nanti mungkin Mbak Endah bisa cerita sama Mas Ian ini, Duta Kopi. Ternyata kafe-kafe kita masih rame dan itu kan di lokal ya, di lokal. Nah, ini menunjukkan bahwa ternyata kekuatan domestik ini potensinya sangat besar. Dan untuk kopi itu mata rantainya panjang. Mulai dari hulu bisa orang-orang kita bisa jadi petani kopi. Sesudah panen bisa jadi prosesor, ya. Sesudah prosesor bisa menjadi tukang goreng, roasting, ya kan. Kemudian kalau sudah jadi roasting bisa juga jadi barista atau menjadi pemilik kafe, jadi entrepreneurs. Jadi peluang pengembangan ekonomi di kopi ini luar biasa sebetulnya. Kalau kita bisa lihat bahwa rantai pasoknya itu, setiap rantai pasok kita bisa melakukan kegiatan value added ya, nilai tambah yang cukup baik. Oke. Kualitas kopinya sendiri Pak, apakah ini cukup bagus atau sangat bagus dari pihak petani sendiri atau seperti apa kalau selama ini? Kalau kopinya bagus ya, cuman pengolahan pasca panen yang perlu kita perbaiki ya. Jadi misalnya hal-hal sederhana, penjemuran kopi, nah itu harusnya tidak lagi di jalan-jalan gitu kan. Jadi mereka harus buat semacam pengering alami, dan itu murah sekarang, bisa dilakukan. Cuma petani kan harus dikasih tahu. Caranya begini, ada plastik yang murah bisa ya. Nah, ini perlu edukasi ya Pak? Edukasi dari bukan berarti petani itu bodoh, enggak, pintar mereka. Ternyata kami melakukan beberapa hal di beberapa daerah. Sedikit saja mereka dikasih contoh, mereka lakukan. Tidak tergantung pemerintah. Jadi selama ini nunggu bantuan pemerintah gitu kan. Cuman kualitas nunggunya kapan, banyak sekali gitu. Nah, ternyata mereka mau kalau ini loh yang bagus dan murah, bisa. Pak, program dari teman-teman Dewan Kopi Sumatera Selatan Pak untuk meningkatkan, boleh dikatakan, produksi dan kualitas kopi di Sumsel seperti apa Pak? Jadi begini Mbak, organisasi ini kan NGO ya. Kami tidak punya anggaran. Jadi lebih kami itu bersifat bridging organization. Jadi organisasi yang menjembatani ya antara pemerintah, kemudian swasta, dan sudah sewajarnya sekarang kita bergandeng tangan, tidak bisa sendiri-sendiri. Sebagai satu organisasi NGO seperti ini, tentu kami hanya punya konsep ya, pemikiran, dan itu kita ambil sebetulnya dari apa yang terjadi di lapangan. Nah, jadi misalnya di petani, kemudian kawan-kawan di roasting ya, kemudian di barista, di cafe owner. Nah, kita perlu strategi karena kalau tidak maka bisnis yang bagus ini diambil oleh, mohon maaf tanda petik, orang asing gitu. Nah, daripada orang asing kan mendingan orang kita yang berbisnis di sini. Nah, itu pendapat kita, dan ya sekarang kita melakukan pelatihan di beberapa daerah. Kemarin kita kerjasama dengan PUPR, membuat pelatihan di Pagar Alam.
ya. Kemudian dengan Badan Standarisasi Nasional kita juga pernah melakukan semacam pelatihan kepada petani kopi di Semendo. Jadi memang tahap pertama dalam kurikulum itu adalah mengenai mindset, perubahan mindset. Jadi cara berpikir itu yang harus dirubah dulu. Karena selama ini kita melatih, tapi kembali lagi petani itu seperti yang dulu. Kenapa? Mindsetnya seperti yang lama. Nah, ini harus dirubah dulu mindsetnya, baru kita masukkan pelatihan-pelatihan teknis. Dan ternyata itu cepat sekali terjadi perubahan di kawan-kawan petani kita. Oke. Kemarin waktu peringatan Hari Kopi Nasional di Palembang juga mengundang milenial siapa ya kalau tidak salah ya Pak. Ya, bisa betul. disampaikan kenapa sasarannya milenial Pak? Ya, jadi gini, kita beranggapan bahwa kopi ini ya, yang potensinya sangat besar ini, itu punya, saya bilang tadi, rantai pasoknya panjang, dan setiap rantai pasok itu bisa menjadi entrepreneurs. Ya, mulai dari petani, kemudian roaster, ya, prosesor. Nah, itu mereka bisa masuk menjadi seorang entrepreneur. Nah, milenial ini adalah pemilik masa depan, dan kami menganggap bahwa mereka lah nanti yang akan dapat mengembangkan ya kopi-kopi Indonesia ini ke dunia. Karena mereka bisa jadi petani kopi, bisa jadi prosesor, bisa jadi roaster, atau mereka bisa buka kafe. Dan kafe di Palembang ini luar biasa pertumbuhannya. Ya, Mas Ian nanti mungkin bisa cerita, dulunya cuma 25, sekarang sudah hampir 200 ya. Luar biasa perkembangannya. Itu kan entrepreneurs ya. Dan entrepreneurs ini ya, ini mengurangi pengangguran. Jangan berharap jadi ASN atau apa kan. Jadi milenial ini kita dorong untuk menjadi entrepreneurs. Oke. Waktu acara di Jakarta, apakah ada yang khusus Pak? Waktu acara Hari Kopi Nasional Pak? Ada ya. Jadi bisa cerita Pak seperti saya juga diundang sebetulnya, cuman saya bilang saya memperingatinya di Palembang. Jadi di Kementerian Pertanian. Dan Pak Menteri juga memberikan perhatian yang besar terhadap kopi, tapi memang harus kita follow up, kita tindak lanjuti. Ya, itu tadi terutama di Sumatera Selatan kita punya potensi besar. Saya berharap ya dari peringatan Hari Kopi di Jakarta kemarin, Sumsel ini bisa mendapat perhatian yang lebih besar. Karena saya bilang kalau Sumsel ini disentuh, maka Sonora FM.